Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya. Jadi kurban ini itu adalah satu ibadah yang secara fikih hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Baik. Dimana, Bapak Ibu, saya hanya ingin sedikit mengingatkan. Pada malam hari ini mudah-mudahan mudhohinya hadir semua. Ya, ibadah kurban ini itu adalah ibadah yang sangat berpotensi gugur pahalanya. Ya, ibadah yang sangat berpotensi apa Bu? Gugur pahalanya. Kenapa? Karena potensi riyanya gede. Ya, oleh karena itu mulai saat ini, mulai malam hari ini, sebelum kita ta'yin nanti di akhir pertemuan kita malam hari ini, kita benerin niat dulu. Gitu ya, kita benerin niat dulu. Karena satu perbuatan itu bisa rusak karena apa? Yang pertama salah niat, yang kedua itu enggak punya ilmu, yang ketiga itu karena perbuatan hati kita setelah amalan itu dilakukan. Ya, setelah amalan itu dilakukan, hati-hati. Sama ibadah kurban juga gitu. Potensi riyanya sangat besar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk starter niat dari awal. Hati-hati, karena bisa jadi kita kurban itu karena nggak enak sama tetangga. Tetangga saya kurban kok saya enggak. Ini hati-hati, ya. Atau misalnya ada yang berpikiran niatnya begini, kalau tahun lalu saya kurban, masa tahun ini enggak? Gitu, ya. Jadi hati-hati, ini niatnya sudah salah. Ya. Terus kemudian apalagi kalau misalnya kita membanding-bandingkan hewan kurban kita dengan hewan kurban orang lain. Ya, kenapa saya bilang kemudian hati-hati, dari awal niatnya udah di starter dulu. Bisa jadi begitu hewan kurban terkumpul semua, kita berpikir, kita ngelihat, oh hewan kurban kita paling gede nih, mau kan? Hati-hati, rusak amal kita. Ya. Atau misalnya kita jadi kecil hati, aduh hewan kurban saya paling kecil di antara yang lain. Ya, jangan sampai rusak Bapak Ibu, faham ya? Faham? Ya, jadi jangan sampai rusak. Dari awal niatin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niatkan karena Allah. Kenapa? Karena kurban ini Bapak Ibu sekalian merupakan satu bentuk kita mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dalam Quran surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi ibadah kurban ini adalah merupakan bentuk syukur kita, bentuk kita mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa merupakan bentuk nikmat? Karena hewan kurban kan dibeli dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita berupa uang, berupa harta. Ya. Nggak ada pembelian hewan kurban tuh barter sama beras, nggak ada zaman sekarang, beli. Jadi ini merupakan bentuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ini merupakan bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita keluarkan itu pada dasarnya kita berniaga dengan Allah, merupakan bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pengorbanan kita terhadap yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang namanya kalau kita sudah ta'yin nanti, kita sudah meniatkan untuk berkurban dengan menunjuk satu ekor hewan kurban untuk kita sembelih, maka itu pahalanya kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, dalam salah satu hadis disebutkan
Innad dama wa la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ard. Bahwa sesungguhnya darah hewan kurban itu telah sampai di satu tempat di sisi Allah sebelum sampai ke tanah. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sudah mengeluarkan uang, udah patungan, udah beli hewan kurban, itu pahalanya sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara mengenai fikih kurban, maka awalnya tadi hukumnya adalah sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkadah. Dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya di tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi kalau memang saat ini kita belum dapat rezeki, ternyata nanti kalau 10 Dzulhijjahnya itu tanggal hari Senin, ya. Oh, ternyata hari Selasa Bapak Ibu ada rezeki nih mau beli kambing, itu masih bisa dipotong. Ya, masih bisa disembelih kambingnya. Oke, itu dari sisi waktu. Lalu kemudian ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling utama dilakukan pada hari nahar, pada hari Dzulhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ini adalah yang paling diutamakan. Nah, lalu kemudian kita langsung saja lah bicara mengenai kaidah-kaidah fikihnya tadi, ya. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu, yang namanya kurban, ya, itu disyariatkan itu 1 ekor kambing atau bisa 1 sapi atau 1 ekor unta atau 1 ekor kerbau yang dilaksanakan secara patungan kalau bahasa sekarang. Ya, patungannya paling banyak 7 orang. Nah, terus kemudian apakah boleh kalau misalnya kita niatkan orang yang berkurban itu tiap tahun bergilir? Boleh saja. Tetapi kaifiatnya, sunnahnya itu adalah untuk kepala keluarga. Jadi cukup, misalnya kalau kita berkurban itu atas namanya kepala keluarga cukup. Itu berlaku untuk satu keluarga semua. Ya. Sama kayak sapi pun kita patungan gitu. Patungannya namanya kepala keluarga aja. Tapi kemudian saya ingin merupakan doa buat anak saya yang soleh. Namanya kemudian diganti, namanya bukan diganti jadi Sugeng Soleh ya. Pengen anaknya soleh dengan mencantumkan nama anaknya sebagai mudhohi, itu boleh-boleh saja. Tetapi ya, yang disyariatkan sebenarnya adalah kepala keluarga. Itulah sebabnya pada saat masuk bulan Dzulhijjah, kepala keluarga yang di dalamnya akan menyembelih hewan kurban itu disunahkan untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Ya, rambutnya yang mana? Ada berbeda pendapat. Ada yang bilang, ulama mengatakan rambut kepala saja. Ada yang bilang rambut keseluruhan. Itu nggak boleh dipotong, nggak boleh dicukur. Baik, sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas ya, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Baik. Ya. Lalu kemudian insya Allah nanti panitia ya itu yang akan mencoba mengkoordinir semua proses penyembelihan hewan kurbannya. Nah, ada satu pertanyaan. Kalau misalnya hewan kurbannya sudah dipasrahkan kepada panitia, lalu qadarullah sebelum disembelih terjadi insiden yang membuat hewan kurban tersebut cacat atau membuat hewan kurban tersebut hilang. Ini gimana? Ya, saya lebih ingin membahas yang hal-hal teknis seperti ini. Ya, Bapak Ibu, dalam konteks kaidah ibadah kurban itu kita mengenal ada tahapan yang kita sebut dengan layin. Lain. Tahapan lain itu apa? Tahapan itu gini. Jadi begini. Yang namanya ibadah kurban itu awal hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad kalau kita belum punya hewan kurban. Ya. Tetapi kalau kita sudah membeli hewan kurban, sudah menunjuk hewan kurban, sudah meniatkan satu hewan kurban yang akan kita potong, maka hukumnya berubah dari sunnah muakkad menjadi wajib. Jadi Bapak Ibu yang sudah patungan, yang sudah beli kambing, yang sudah beli hewan kurban, hukumnya saat ini sudah bergeser menjadi wajib. Nah, dalam kasus seperti tadi yang saya sampaikan, kalau terjadi sesuatu seperti apa?
Ya, nanti di akhir mudah-mudahan hadir semua mudhohinya di sini, kita ikrar, kita takad, kita lain bahwa saya mengikrarkan hewan kurban yang saya titipkan ke panitia sebagai hewan kurban saya. Jelas ya? Nanti kalau kita sudah ikrarkan, tekadkan seperti itu, jika terjadi sesuatu sama hewan kurbannya, Bapak Ibu sudah dianggap sebagai mudhohi. Ya, Bapak Ibu sudah dianggap sudah melaksanakan ibadah kurban. Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi qadarullah, ya, kita berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Hewannya kemudian cacat, hewannya kemudian hilang dan lain sebagainya. Bapak Ibu nggak usah bertengkar. Ini panitia harus tanggung jawab, harus ganti dan lain sebagainya. Beda ceritanya kalau belum ada ikrar. Ya, kalau belum ada lain, baru hanya sekedar mengikrarkan, menitipkan kepada panitia. Ini juga ada kondisi. Sepanjang kemudian hilangnya hewan kurban atau cacatnya hewan kurban tidak terjadi karena faktor kesengajaan atau keteledoran, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti, kecuali kalau kita punya rezeki baru. Ya, jelas ya Bu? Misalnya Bapak Ibu, aduh saya tetap harus ngelihat bentuk fisik hewannya nih, itu baru ganti. Ya, tetapi ya kalau misalnya enggak, ya sudah nggak apa-apa. Ya, ini yang harus diingatkan karena banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya ibadah kurban ini menjadi perselisihan sosial. Ya, baik. Kita lanjut lagi ke fikihnya. Nanti pada saat penyembelihan juga hati-hati ya. Jadi insya Allah kita menyerahkan proses penyembelihan ini kepada orang yang terbiasa dan memahami syariatnya. Ya, dan jangan sampai kejadian lagi seperti tahun-tahun lalu ada kehebohan. Ya, kalau misalnya selama proses penyembelihan itu yang kemudian sampai 2 kali, 3 kali, bahkan sapinya sampai bangun lagi tidak dengan sengaja, maka proses penyembelihannya sah. Ya, jadi nggak usah heboh-hebohan. Karena niat kita beribadah ini untuk mendapatkan ridha Allah. Sudah, nanti malam hari ini kita begitu sudah selesai, berarti kita sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bismillah. Nah, terus kemudian sunnahnya orang yang berkurban itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Tapi kadang-kadang kita nggak tega, atau kita tidak memiliki ilmunya bagaimana cara menyembelih. Niatnya motong leher, ternyata yang dipotong baru buntut. Gitu ya. Nah itu kita serahkan kepada ahlinya saja. Dan kita Bapak Ibu sekalian, para mudhohi disunahkan untuk apa? Untuk menyaksikan proses penyembelihannya. Itu sunahnya ya. Jadi jangan sampai nitip udah selesai hilang. Jangan. Lihat proses penyembelihan kambingnya, lihat proses penyembelihan sapinya, itu disunahkan. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dari pemotongan nih Pak Ustadz. Ya. Saya mau nanya, jika kita membeli hewan kurban buat yang sudah meninggal, boleh tidak mengatasnamakannya? Ya, Bapak-bapak, jadi boleh nggak kalau kita mengatasnamakan hewan kurban itu untuk orang yang udah meninggal? Ya, syariatnya adalah untuk orang yang masih hidup, kepala keluarga. Jadi kalau kepala keluarga satu potong itu insya Allah satu keluarga reng-rengannya semua dapat semua. Tapi apakah ada larangan? Tidak ada. Gitu, ya. Ya, jadi apakah ada larangan? Nggak ada. Ya. Boleh saja kalau kemudian kita niatkan sebagai sedekah kita, sebagai bentuk bakti kita, misalnya kepada kedua orang tua kita yang udah nggak ada, kepada kedua orang tua kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Boleh saja Pak, diniatkan sebagai bentuk bakti kita. Ya, tetapi kalau masih ada kepala keluarga, ya sebaiknya atas nama kepala keluarga. Apalagi kalau kita hanya memotong satu hewan korban kambing, Pak. Ya, maka syariatnya adalah kepala keluarga yang masih hidup. Insya Allah pahalanya nyampe semua tuh ke seluruh keluarga kita, termasuk keluarga kita yang sudah meninggal. Kecuali kalau kita punya kelebihan rizki. Tahun ini saya mau motong 10 ekor kambing deh, gitu ya. 5 ekor kambing saya niatkan korbannya atas nama ahli kubur saya.
keluarga saya sudah meninggal, 5 lagi buat yang masih hidup, boleh-boleh saja. Atau sapi, 7 sapi itu kemudian separuh buat yang masih hidup, separuh lagi kita atas namakan orang yang sudah meninggal. Tetapi kalau kita bicara mengenai kaifiatnya, syariatnya adalah orang yang masih hidup. Gitu Pak. Ya. Kenapa? Baik. Ya, buat mudhohi, mari sama-sama ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'yinul udhiyatan aqdun wakalatan ila panitia kurban Masjid Al-Mu'minun lillahi ta'ala. Baik, bismillah. Saya berniat mentakyin hewan kurban saya dengan mengkuasakan kepada panitia Idul Kurban Masjid Al-Mu'minun karena Allah Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berniat ta'yin. Jadi Bapak Ibu sudah menyerahkan kepada panitia. Jadi insya Allah mulai malam hari ini uang Bapak Ibu yang sudah dikeluarkan untuk hewan kurban, insya Allah sudah dicatat sebagai bagian, bukan sebagai bagian, sebagai pelaksanaan kurban Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam pelaksanaannya nanti supaya berjalan lancar, berjalan mudah, dan insya Allah hewan-hewan kurban yang kita niatkan kita kurbankan karena Allah Subhanahu wa taala dapat kita sembelih dan pahalanya kembali kepada kita. Allah memberikan keutamaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baik, sampai di sini.